Trump dan Xi Jinping berbeda kubu, akankah perang dagang makin pelik ke arah perang rudal? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Wijayanto Samirin selaku ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar? Kabar baik, Mbak Rati. Iya Pak Wija, benarkah ini perang dagang makin pelik karena adanya kubu-kubuan nih antara Amerika Serikat dan China yang kini makin solid dengan Rusia? Apakah benar nih perang dagang bakal sesungguhnya akan beralih ke perang senjata yang sebenarnya begitu? Saya lihat dua hal ini sesuatu yang eksklusif ya, sesuatu yang terpisah. Jadi tidak terkait gitu ya. Memang momentumnya perang itu terjadi pada saat perang dagang juga sedang berlangsung gitu ya. Kalau kita lihat historinya, memang di Timur Tengah kan selalu tidak pernah terhenti dari perang antar sesama mereka atau antar kubu Israel dan kubu yang lain. Dan momentum sekarang jatuh pada saat yang bersamaan dengan trade war. Saya tidak melihat ini ada kaitannya, tetapi bahwa ini akan memperrumit permasalahan, iya, akan sangat berdampak. Misalnya kita melihat kan sempat beredar info sebenarnya bahwa Trump ini menyetujui rencana serangan militer Amerika Serikat ke Iran. Meskipun akhirnya sudah dibantah oleh Trump sendiri dan dikatakan akan membuat keputusan nih dalam 2 minggu ke depan. Tapi tenggat 14 hari ini kan selalu dijadikan kuncian Trump nih. Tidak hanya saat membuat keputusan tentang Iran, tapi juga sudah dilakukan untuk membuat keputusan tarif yang selalu diulur terus. Katanya 2 minggu ke depan akan ada keputusan 2 minggu ke depan. Bagaimana sih kita harus menganalisa pernyataan Trump kali ini? Ya, jadi kita mulai melihat pattern ya, cara Trump mengambil keputusan itu sangat spontan. Sehari setelah serangan Israel ke Iran, kita memang mendengar langsung statement-statement Trump yang sangat pro serangan Israel ke Iran, begitu ya. Bahkan Trump sempat memperingatkan warga Teheran untuk segera mengungsi, gitu ya, sebelum hal yang buruk akan terjadi. Nah, ini kan seperti message yang berpihak, message yang menakut-nakuti, gitu ya. Tapi kemudian statement Trump itu berbeda dengan statement Rubio, Menteri Luar Negerinya, yang mengatakan kedua belah pihak untuk menahan diri. Kemudian tidak berapa lama Trump merevisi apa yang pernah dia sampaikan. Karena Trump juga harus berhitung. Yang pertama, perang dagang itu sudah membuat ekonomi Amerika sempoyongan. Ketika ditambah lagi dengan perang Iran dan Israel, ini makin sempoyongan. Karena kita bisa bayangkan, karena tarif, inflasi akan tinggi di Amerika, daya beli akan turun, ekonomi melambat. Kalau ada perang, maka harga minyak dan gas akan naik, akan mendongkrak inflasi yang lebih tinggi, sehingga ekonomi Amerika akan nyungsep. Walaupun Amerika itu net producer oil and gas saat ini, tetapi kan harga oil and gas itu harga internasional. Walaupun Amerika punya produknya, ketika harga dunia naik, harga mereka juga akan naik. Ini akan memberatkan konsumen di Amerika. Belum lagi, Mbak Rati, beberapa variabel juga harus dikalkulasi secara serius oleh Trump. Karena menurut konstitusi Amerika, keputusan ikut perang itu harus di-approve oleh Kongres. Kalau Trump memutuskan sendiri, nah ini akan menjadi catatan besar yang di kemudian hari sudah pasti akan merugikan kepentingan Trump sendiri. Apalagi dalam beberapa hari yang lalu, itu ada survei yang dilakukan dengan responden dari pemilih Trump, orang-orang Republikan, kemudian orang-orang independen, dan orang-orang Demokrat. Angkanya 65% Demokrat itu menolak Amerika ikut terlibat dalam perang. 61% independen itu menolak Amerika ikut terlibat. Bahkan di kalangan Republikan sendiri 53% menolak. Ini angka yang sangat solid, sangat robust bahwa masyarakat Amerika tidak setuju Amerika terlibat langsung dalam perang Iran. Memang di Amerika itu ada pertentangan antara masyarakat kebanyakan dan elit. Karena apapun itu, faktanya lobby Israel itu sangat dominan
di Amerika. Hampir semua presiden Amerika dalam berbagai isu berbeda, tetapi ketika berbicara isu Israel, pandangan mereka sama. Karena memang peran lobi Israel itu sangat menentukan keterpilihan seseorang untuk menjadi presiden. Bahkan di banyak state juga keterpilihan seseorang untuk menjadi senator karena kekuatan lobi Yahudi itu. Tetapi elit Yahudi dengan masyarakat Jewish di Amerika saja itu ada banyak perbedaan, apalagi elit Israel, elit lobi Yahudi dengan masyarakat Amerika kebanyakan. Jadi ini satu faktor, satu variabel yang harus dikalkulasi betul oleh Trump kalau dia ingin masa depan politiknya, masa depan dukungan kepada Republikan tetap bertahan di Senat maupun House of Representative. Bisa dikatakan sebenarnya ini hanyalah sebuah bluffing Trump untuk kembali menekan Iran agar bisa menyepakati terkait pengayaan uranium seperti itu ya. Jadi memang ini akhirnya kita sudah paham betul gaya negosiasi Trump. Dia bluffing itu biasa, kemudian merevisi janjinya, tidak menepati janjinya itu sesuatu yang biasa. Sehingga ketika Trump mengeluarkan statement-statement yang kritis, statement-statement yang di luar perkiraan, di luar prediksi, di luar nalar kadang-kadang, itu dunia sebenarnya sudah relatif paham gitu ya. Kita sebaiknya memang tidak terlalu overreact terhadap keputusan-keputusan atau statement-statement Trump. Karena statement Trump seringkali spontan dan berubah-ubah. Tadi kan dikatakan kalau benar Amerika Serikat ini cawe-cawe begitu ya akhirnya di perang antara Israel dan Iran ini kan dampaknya akan sangat-sangat signifikan begitu di mana harga minyak akan tentunya melonjak tinggi, inflasi meningkat hingga pasar keuangan global juga akan bergejolak. Apakah ini kita sudah mulai memasuki kegelapan ekonomi begitu? Karena sebelum Amerika intervensi aja ini kan kita sudah merasakan betul dampaknya begitu. Ya, ini baru mulai. Dan kalau kita lihat dampak perang ini ke harga emas misalnya, kan Mhm. justru harga emas turun 1%. Ketika harga emas turun, sempat naik 2%, kemudian turun 1%. Ketika harga emas turun, itu sebenarnya pasar itu melihat bahwa risiko global itu sedang menurun. Jadi saya lihat banyak pihak di berbagai kalangan, berbagai sektor, berbagai negara yang melihat bahwa perang ini kemungkinan besar akan tidak mengalami eskalasi yang luar biasa. Kita juga harus lihat resiko juga perang ini meluas. Walaupun Iran itu hanya memproduksi 1,5% minyak dunia dan 6,5% natural gas dunia, tetapi dia itu menguasai Selat Hormuz. Selat Hormuz itu merupakan selat di mana 20% transaksi internasional minyak lewat laut dan 30% transaksi internasional natural gas itu lewat. Ketika selat itu diganggu keamanannya sehingga kapal-kapal tanker tidak berani melewati, maka sudah bisa dipastikan harga minyak itu akan naik pasti di atas 100 US dollar, barangkali lebih dari itu. Harga gas juga begitu. Ini akan menyeret harga yang lain, komoditi dan CPO, kemudian batu bara, sehingga inflasinya akan makin tidak terkendali. Dalam konteks ini sebenarnya yang paling dirugikan adalah Amerika Serikat sendiri. Karena tadi di berita yang siarkan sebelumnya oleh kabar bursa, Jerome Powell kan mengatakan dia tidak menurunkan Fed rate karena mengantisipasi inflasi yang di beberapa bulan ke depan akan meningkat, bahkan hingga tahun depan. Nah, warning-warning seperti ini saya rasa mau tidak mau harus diikuti oleh Trump, walaupun dia tidak mau mengikuti kata hatinya sesungguhnya. Tidak akan terjadi eskalasi begitu ya, justru akan menjadi deskalasi. Saya melihat para pihak itu khawatir jika ini mengalami eskalasi. Karena kondisi ekonomi banyak pihak sedang tidak baik-baik saja. Hmm. Misalnya Cina. Cina adalah konsumen utama
minyak dan gas dari Iran, dia juga konsumen utama minyak dan gas dari Timur Tengah yang lewat Selat Hormuz. Tidak hanya itu, negara di ASEAN, India, kemudian Jepang, Korea Selatan, itu adalah konsumen utama. Ketika negara-negara ini terkendala, maka supply chain dunia akan terkendala, harga energi akan melejit, semua akan mengalami dampak. Dan kalau kita lihat narasi, kan sebenarnya cukup jelas ya. Jadi perang itu hanya akan mengalami eskalasi, melebar, membesar ketika great power terlibat. Dalam konteks ini, di belakang Iran ada Cina dan Rusia, di belakang Israel itu ada Amerika, plus EU yang malu-malu sebenarnya mengekor ke Amerika juga. Kalau kita lihat statement Perdana Menteri Inggris, Kanselir Jerman, mereka kan mendukung serangan itu dengan mengatakan Israel melakukan hal-hal kotor yang seharusnya kita lakukan. Jadi mereka memposisikan Israel sebagai hero. Jadi ketika great power itu tidak benar-benar mau cawe-cawe dalam perang ini, eskalasi yang luar biasa saya yakin tidak akan terjadi. Dan dalam konteks ini, fakta yang ada dan analisa yang cukup objektif menunjukkan bahwa eskalasi kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ya, Pak Wija, saya ingin bertanya tentang pendapat Anda nih, terkait pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di mana menyatakan bahwa perang Iran-Israel ini akan menjadi out of control, dunia benar-benar diambang malapetaka. Dan nasib perdamaian dan keamanan dunia saat ini berada di tangan 5 tokoh kuat dunia. Ini ada Khamenei dan juga Putin, Trump tentunya, dan juga Xi Jinping di sini disebutkan. Ya, ini tadi masuk dalam semua nama-nama yang sempat disebutkan terkait backing-membacking antara Iran dan Israel. Anda sependapat dengan pernyataan ini? Sangat, karena begini, Iran dan Israel itu dua-duanya kekuatan nuklir. Walaupun saya tidak yakin Iran sudah mempunyai senjata nuklir, tapi dia memang mempunyai knowledge dan mempunyai kapasitas untuk melakukan pengayaan uranium sehingga tingkat konsentrasi uraniumnya bisa mendekati kadar yang dibutuhkan oleh bom nuklir. Jadi Iran menuju ke sana, tapi saya yakin belum di level itu. Israel sudah jelas ini adalah kekuatan nuklir, mereka punya senjata nuklir. Memang dunia ini tidak fair karena berbagai lembaga dunia meminta Iran untuk diperiksa, dipantau, dan Iran sebenarnya bersedia. Tetapi Israel yang sudah jelas-jelas punya hulu ledak nuklir, senjata nuklir, itu sama sekali tidak dipantau. Memang dunia ini sangat tidak fair, nampak sekali keberpihakannya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa 5 pemimpin itu saat ini adalah tokoh-tokoh yang memegang kendali security global kemana dunia ini akan berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga kita harap 5 orang ini juga berpikir rasional begitu. Jangan sampai mereka mau ikut-ikutan perang yang diinisiasi oleh Israel untuk kepentingan Israel sendiri. Karena di Timur Tengah, negara yang saat ini tidak bisa dikontrol oleh Israel, ya tinggal Iran. Mesir. Mesir itu adalah pengekor Iran setelah Camp David. Sampai sekarang, Jordan juga tidak punya kekuatan untuk melawan Irak. Syria baru saja dijatuhkan. Kemudian Libya setelah Muammar Gaddafi jatuh dipimpin oleh kelompok-kelompok tribal sehingga Libya tidak mempunyai kekuatan. Arab Saudi juga tidak pernah menunjukkan posisi yang tegas. Uni Emirat, Qatar itu tidak mempunyai kekuatan dan terlalu kecil untuk menjadi kekuatan politik dan militer. Oman dan lain sebagainya juga very weak. Jadi Iran satu-satunya yang masih mempunyai kekuatan untuk berdiri tegak melawan Israel. Jadi sebenarnya adalah kepentingan Israel untuk meruntuhkan Iran. Karena dengan begitu dia menjadi kekuatan dominan di kawasan.
Jadi kalau misalnya boleh mengutip, dari pernyataan SBY, jika perang Iran-Israel menjadi out of control, ini perang dunia 3 beneran di depan mata ini Pak Wija? Saya rasa ketika mereka mulai menggunakan senjata nuklirnya, ya bisa jadi gitu ya. Ketika akhirnya Iran bisa meruntuhkan kota-kota di Israel, kemudian pusat penyimpanan senjata nuklirnya dihancurkan, kemudian Israel membalas dengan kekuatan nuklir juga. Saya rasa ini akan men-trigger eskalasi perang yang luar biasa. Tetapi saya yakin yang disampaikan oleh Pak SBY itu kan warning. Beliau sedang menyampaikan kemungkinan terburuk supaya kita bersiap. Nah, kalau kita lihat beberapa variabel yang sekarang muncul dan tren akhir-akhir ini, saya rasa kemungkinan terbesar justru deeskalasi perang tersebut. Perubahan rejim bisa saja terjadi, tetapi kemungkinan besar dari faktor dalam. Misalnya, Israel. Rakyat Israel sudah pasti tidak senang dengan situasi seperti ini, hidup dalam suasana mencekam. Dan ini akan terjadi dalam periode yang cukup lama, sehingga mereka pasti mengharapkan hidup tenang. Hidup tenang di bawah kepemimpinan Netanyahu tidak mungkin terjadi. Iya, Bisa jadi perubahan rejim di Israel itu terjadi melalui mekanisme politik yang normal, di mana Partai Likud kehilangan power, kemudian Netanyahu turun dari posisi Perdana Menteri digantikan oleh tokoh yang lebih moderat, lebih ke tengah daripada Netanyahu. Beberapa possibility seperti itu saya rasa lebih mungkin terjadi daripada eskalasi perang yang luar biasa sebagai eh, akhir atau rute yang akan ditempuh oleh kita semua. oke Pak Wija, ini ada sahabat kabar bursa yang sudah bergabung bersama kita di live chat, ini ingin ikut bertanya dengan, Pak Wijayanto dari Lela Naning Jagatmayapada. Pak, saya yakin, perang dunia ketiga ini nggak akan terjadi. Saya juga berdoa agar tidak terjadi. Tapi menurut Pak Wija, apa yang terjadi kalau perang dunia beneran berlangsung begitu ya? Apakah kita akan hancur semua? Terus nasib RI bagaimana ini, Pak? Ya, saya tidak melihat possibility itu eh, signifikan ya. Jadi saya juga tidak terlalu semangat untuk membahas bagaimana kalau misalnya Perang Dunia Ketiga itu terjadi. Saya lebih tertarik untuk mendiskusikan hal-hal yang menurut saya probability-nya lebih tinggi dan jauh lebih tinggi daripada probability ketika Perang Dunia Ketiga terjadi. Ya, kita bisa bayangkanlah Perang Dunia Satu itu sedemikian destruktif, padahal kemampuan senjatanya baru seperti itu. Iya, Perang Dunia Kedua sangat destruktif, padahal pesawat-pesawatnya itu masih pesawat-pesawat baling-baling yang tidak bisa terbang jauh gitu ya. Bom-bomnya pun juga bukan bom-bom yang sekaliber sekarang. Nah, sekarang kekuatan nuklir ada di mana-mana. Kemudian pada saat yang bersamaan, hypersonic rudal, jadi rudal yang bisa lari dengan kecepatan 15 kecepatan suara seperti yang dibuat dan dimiliki oleh Iran itu ada di mana-mana. Jadi tidak mungkin di-stop oleh payung pertahanan manapun. Dan kalau ini terjadi, ya sangat disayangkan. Jadi saya lebih tertarik untuk membahas sesuatu yang lebih cerah gitu ya, asumsi kalau eh, kemudian akhirnya ini mengalami deskalasi, kemudian PR kita yang sesungguhnya kan memperbaiki ekonomi, bagaimana kita bisa keluar dari jerat perang ekonomi yang sekarang ini sebenarnya semakin parah, tapi kita tidak merasakan karena ada berita yang lebih mendominasi media dan jagat maya, begitu. iya, ngomong-ngomong soal, kelesuan ekonomi ini kan sebenarnya di balik konflik, panas Iran-Israel ini, Trump ini sudah mulai kehabisan waktu sebenarnya untuk menyegel semua kesepakatan. Kurang lebih akan ada seratusan kesepakatan ini yang harus, segera buru-buru disepakati antara mitra-mitra dagang dengan, Amerika Serikat. Kan ini baru Inggris aja sebenarnya yang menandatangani perjanjian, sementara China aja baru kerangka kesepakatan sebenarnya kan. Nah ini deadline tenggat waktu ini udah mulai akan berakhir 9 Juli, kira-kira apa yang akan terjadi Pak Wija?
Jadi Trump adalah tokoh yang dengan gampang mengambil sikap, tapi juga dengan gampang merevisi, meralat gitu, bahkan menyampaikan sesuatu yang berkebalikan. Ini memang luxury yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh. Jadi tokoh seperti Obama, tokoh seperti Bill Clinton, kalau dia melakukan hal yang sama, itu bisa langsung di-impeach. Tapi Trump rasanya seluruh dunia, terutama masyarakat Amerika, sudah hafal dengan tabiat itu, sehingga ketika ada inkonsistensi, ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Inggris sudah sepakat, tetapi begini, Inggris bagi Amerika itu partner kecil saja, trade-nya tidak seberapa. Tidak seperti Cina, Kanada, EU, Jepang, kemudian Meksiko. Jadi walaupun sudah tuntas, tapi ini hanya partner kecil. Yang sebenarnya kalau kita lihat Perdana Menteri Inggris itu juga sangat mengecewakan. Karena dia memposisikan diri sebagai bawahan Trump dalam beberapa kesempatan dari mulai statement, body language-nya kan kelihatan. Bahkan ketika Trump kertasnya jatuh, saya rasa ini sengaja dijatuhkan Trump untuk menunjukkan bahwa Perdana Menteri Inggris itu adalah subsidiarinya dengan sepakat apa cekatan gitu Perdana Menteri Inggris cepat mengambil kertas kemudian diserahkan kembali kepada Trump. Jadi dia terjebak kepada jebakan-jebakan diplomatis yang gesture seperti ini itu seringkali dimainkan untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya di atas. Bagaimana dengan Cina? Cina tidak gampang ditundukkan karena posisi tawar Cina itu lebih tinggi daripada Amerika. Bayangkan, dia menguasai 85% supply rare earth dunia, di mana produk-produk canggih, elektronik, pesawat terbang, kemudian gadget, semikonduktor, semua tergantung pada rare earth ini. Tanpa supply rare earth ini, maka sektor high-tech Amerika juga tidak bisa berproduksi. Supply chain-nya kan terhenti. Jadi posisi tawar Cina kuat sekali. Tidak mungkin Xi Jinping dengan mudah bertekuk lutut di bawah tekanan Trump. Bagaimana dengan EU? EU punya masalah internal. EU itu terdiri dari 24 negara, 27 yang mereka sendiri itu kesulitan untuk menyampaikan satu kata sepakat. Jadi mereka punya permasalahan internal sebelum akhirnya mereka harus berargu dengan Trump. Jadi prosesnya masih akan sangat panjang. Kalau posisi Kanada sudah jelas, mereka kan akan kekeh melawan tekanan dari Amerika. Meksiko juga jelas. Nah, apa yang akan terjadi? Sama dengan ketika Trump mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden dalam 1 hari perang Ukraina akan selesai. Kemudian ternyata berhari-hari tidak selesai, dia panggil Presiden Zelensky, ternyata juga tidak ada progres, dia telepon Putin, ternyata juga tidak ada progres, sampai sekarang perang justru makin parah berkecamuk. Jadi Trump melupakan begitu saja komitmennya, melupakan begitu saja janjinya dengan janji terkait dengan penundaan 90 hari deal-deal perdagangan artinya 9 Juli nanti berakhir, saya rasa Trump akan mengundur lagi dengan mengatakan dengan menyalahkan pihak lain. Dia kan sudah mulai menyalahkan Jepang yang I like the Prime Minister, saya lupa namanya, saya suka Prime Minister ini, tapi dia very tough ini gitu kan. Dia juga menyalahkan pihak Cina yang terlalu tough, kemudian dia pulang lebih awal dari G7, kemudian di pesawat dalam press con dia menyatakan G7 ini berkolaborasi untuk membuat kerjasama ekonomi sulit dengan Amerika gitu ya, dan mereka orang-orang yang tough gitu. Jadi eh, Trump itu masih dalam posisi denial gitu ya, masih terus menyalahkan pihak lain. Dalam situasi kayak gini, untuk come up dengan satu kesepakatan menjadi sangat sulit. Mana ada pemimpin dunia yang punya karakter yang mau duduk kemudian melakukan deal pada saat dia juga ditekan-tekan dan marwahnya direndahkan seperti itu. Nah, saya sangat yakin bahwa ini nanti akhirnya 90 hari akan ditunda lagi dan bagi Trump menunda tidak menepati komitmen adalah sesuatu yang biasa dan kita semua sudah paham itu. Dan ujungnya nanti akan berlalu seperti begitu saja begitu ya Pak Wijo. Ya,
Nah, ini tampaknya banyak sekali sahabat kabar bursa yang sudah antusias ini bergabung bersama kita melalui live chat, Pak Wija. Ada dari Barbara Cuan, ini kan Prabowo akhirnya memilih untuk bertemu Putin di Rusia. Jadi padahal sebenarnya sudah ada undangan juga dari G7 yang ternyata G7 sudah resmi mendukung Israel. Kira-kira apa sih makna diplomasi dari Prabowo ini? Jadi ini eh, harus kita akui ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo itu very high level diplomatic approach gitu ya, tanpa mengeluarkan statement, tapi kemudian menunjukkan gesture gitu ya, dengan datang ke Rusia, bertemu dengan Putin, kemudian membahas kerjasama ekonomi yang signifikan. Ini mengirim pesan yang sangat kuat kepada dunia. Belum lagi ditambah bahwa pemerintah kita kan akhirnya mengutuk serangan ke Iran oleh Israel. Memang kalau kita lihat 20 sekian negara yang mengutuk itu adalah kebanyakan negara Middle East, negara Asia Tenggara, kemudian negara-negara kecil di Afrika. Memang kita sangat kecewa dengan negara-negara besar seperti Amerika sudah pasti ya, seperti negara-negara Eropa gitu ya. Kenapa mereka justru seolah-olah mendukung dan bertepuk tangan dengan apa yang dilakukan Israel. Seperti kanselir Jerman Barat itu. Dia mengatakan, tadi saya sudah singgung di depan, dia mengatakan seperti thanks to Israel gitu ya, kira-kira. Bahwa Anda melakukan hal-hal buruk yang seharusnya, hal-hal kotor yang seharusnya kita lakukan gitu. Coba bayangkan ketika kota di Jerman dibom, kemudian ada negara lain yang melakukan hal yang sama, apakah ini tidak menyakitkan rakyat Jerman? Apakah ini tidak menyinggung hati nurani masyarakat Jerman gitu ya? Jadi dalam konteks perang Iran-Irak ini banyak sekali tokoh negara yang tiba-tiba menjadi kehilangan rasionalitas, kehilangan hati nurani, kembali karena kekuatan lobby Israel. Satu indikator betapa kuatnya lobby Israel itu di Amerika saja kita lihat. Di Amerika, Mbak Rati bisa mengkritik apapun, bisa mengatakan apapun. Bisa, termasuk menjelek-jelekkan presiden dan seterusnya bisa. Tetapi ketika Mbak Rati itu mengeluarkan statement yang disagree dengan posisi Israel, maka tiba-tiba eh, hidup menjadi sulit ya. Pekerjaan hilang, visa dicabut, deportasi, dan lain sebagainya. Jadi di Amerika, negara yang mengaku dirinya sebagai demokrasi terbesar di dunia, kedua, mohon maaf, setelah India, itu ada satu hal yang tidak boleh disinggung oleh siapapun, yaitu sikap anti-Israel. Jadi sebenarnya kita bisa lihat siapa sesungguhnya the biggest boss di Amerika. Tentunya ini sangat disayangkan karena ini membuat peran global Amerika sebagai the great power itu menjadi sangat terbatas karena seolah-olah dia menjadi subsidiary dari kepentingan Israel. Apa yang paling berkuasa di balik layar ini? Ada pertanyaan menarik dari sahabat kabar bursa dari Jamari Susilo Hadi. Menurut Pak Wija, setiap konflik senjata kan pasti ada bisnis nih. Siapa Hmm. menurut Anda negara yang paling akan cuan jika perang berlangsung lama? Amerika, Rusia, China, atau yang lainnya? Kira-kira penjelasan ekonominya seperti apa? Ya, kalau kita lihat senjata Iran itu sejak diembargo tahun 79, Iran itu mencoba mengembangkan semuanya sendiri. Jadi terkait dengan senjata-senjata mayoritas produk dalam negeri mereka sendiri. Sehingga efisien dan murah. Bayangkan dengan anggaran militer hanya eh, 7 sampai 8 billion US dollar per tahun, mereka bisa mempunyai perangkat senjata yang sehebat itu. Kalau beli dari negara lain pasti tidak mencukupi. Jadi Iran itu mengembangkan sendiri, tentunya dengan dukungan dan bantuan Cina dan Rusia. Dan kita harus ingat, kalau senjata-senjata Amerika, senjata-senjata Rusia, senjata-senjata Eropa, itu kita sudah tahu kapasitasnya. Karena berulang kali dicoba dalam berbagai peperangan.
Tetapi senjata Iran kan kita nggak tahu seberapa canggih. Ternyata canggih sekali. Belum lagi kalau dia mendapatkan dukungan teknologi dari Cina. Cina ini kan kita tidak tahu sampai seberapa canggih kemampuan persenjataannya. Pesawat J-10 yang sudah tua saja mampu menjatuhkan Rafale dalam perseteruan Pakistan dengan India. Nah, senjata terbaru Cina akan seperti apa? Kita tidak tahu. Dan saya yakin Cina pasti membantu Iran dalam mengembangkan senjata. Kalau Israel sudah jelas pasti dari Amerika. Jadi Amerika itu adalah supplier senjata utama untuk Eropa dan Israel. Jadi perusahaan-perusahaan senjata di Amerika itu yang paling diuntungkan jika konflik ini terus terjadi. Tetapi dalam konteks ini kan kita sebenarnya juga melihat tren baru di mana negara seperti Meksiko, Kanada, Eropa itu akan mencoba mencari supplier senjata lain karena Amerika tidak bisa diandalkan lagi. Jadi mereka memproduksi sendiri atau dari Eropa dan Eropa akan memproduksi banyak senjata sendiri. Jadi konstelasi supply chains, perdagangan internasional, senjata canggih di dunia ini menurut saya juga akan banyak bergeser. Indonesia sendiri kan sudah mulai mempertimbangkan pesawat terbang dari Cina, begitu ya. Jadi saya rasa banyak negara juga melakukan hal yang sama. Intinya, secara kasat mata, Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika yang sangat diuntungkan dalam konflik-konflik seperti ini, tetapi di masa mendatang, saya akan melihat tren kebutuhan akan senjata-senjata dari Amerika itu akan menurun karena Amerika bukanlah sahabat yang bisa dipercaya, yang bisa dipegang komitmennya. Kan dia yang memiliki penguasaan atau yang menguasai teknologi sekaligus yang menguasai rantai pasok, dialah yang paling cuan begitu ya, Pak Wija? Iya, yang memproduksi produk yang sedang dipakai, yang in high demand, itu pasti yang untung. Iya, tanpa menyebutkan negara mungkin semua sudah bisa melihat arahnya akan Ya kita kemana sebutlah begitu. Amerika lah. Iya. Baik, Pak Wija, terakhir ini kira-kira bagaimana prediksi Anda? Karena ini kan tampaknya sejumlah pihak memprediksi Amerika Serikat akan tetap mempertahankan tarif tinggi terhadap negara-negara di ASEAN karena dengan dalam rangka ingin memberantas transshipment oleh China begitu. Nah, ini kan memang perang dagang ini semuanya berfokus pada China gitu ya. Kira-kira apakah Anda sependapat bahwa ASEAN akan dikenakan tarif tinggi seperti China? Ya saya rasa kalau kita melihat supply chain kan sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Eh, Misalnya rare earth produk Cina, kemudian semikonduktor produk Cina. Ini kan dipakai di mana-mana di seluruh dunia ya, Jepang, Korea, ASEAN, mereka memanfaatkan itu. Jadi kalau memang mau betul-betul strict untuk membatasi produk Cina, ya berarti Amerika menghentikan perdagangan dengan seluruh dunia. Tetapi ketika Mbak tadi menyebutkan ASEAN mungkin akan dikenakan tarif tinggi untuk menghindari apa trade diversion gitu ya. Jadi memproduksi produk tidak di Cina kemudian masuk ke Amerika lewat negara-negara di ASEAN gitu ya. Saya rasa ini sangat sangat gampang didetek sebenarnya. Kalau Amerika bermain yang dikenakan tarif adalah satu negara, maka ini sebenarnya tidak fair dan Amerika sendiri berpotensi dirugikan. Harusnya mereka bermain ke produk. Jadi produk-produk yang merupakan diversion dari Cina itu gampang sekali di detect gitu ya. Jadi produk-produk itu saja yang nanti akan dikenakan tarif tinggi. Jadi kebijakannya bukan tarif produk dari negara ini sekian, tapi untuk produk yang merupakan diversion dari Cina, kebanyakan yang melakukan itu kan Vietnam. Kemudian akan makin banyak lagi India, Malaysia gitu ya. Nah, yang diversion itu kena tinggi. Karena kalau seluruh produk dari negara ASEAN dikenakan tarif tinggi, Amerika rugi. Amerika, apakah ini supply chain industrinya atau masyarakatnya sebagai consumer akan gagal, akan tidak bisa mendapatkan akses kepada barang-barang berkualitas dengan harga yang murah dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi kalau mereka mengambil keputusan itu, ini yang justru akan sangat dirugikan adalah
Amerika Serikat sendiri. Dan kita lihat ketika Amerika mengeluarkan kebijakan yang tidak fair seperti itu, bukannya negara-negara lain tidak punya opsi, negara-negara lain bisa melakukan kerjasama ekonomi yang makin kuat, termasuk salah satunya melakukan dedolarisasi. Dan Hmm. ketika ini terjadi, maka sebenarnya Amerika dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Ekonomi Amerika bisa rontok ketika US dollar rontok karena tidak ada lagi yang mau membeli surat hutang mereka. Kita tahu semuanya, Amerika ini ekonominya bisa running karena didorong oleh hutang. Dan hutang ini terus meningkat, plus ada begitu banyak yang harus di refinancing. Tahun ini saja mereka harus refinance hutang itu 9,5 triliun US dollar Hmm. atau sekitar 7 kali ukuran ekonomi Indonesia. Jadi 9,5 triliun US dollar hutang harus di recycle. Bayangkan ketika investor kemudian tidak percaya lagi kepada US dollar, recycle itu tidak bisa terjadi, atau kalaupun terjadi bunganya harus tinggi, maka Amerika ekonominya akan semakin tertekan, fiskalnya makin berat, kemudian mereka harus meng-cut secara drastis spending ketika mereka tidak bisa berhutang lagi. Dan ini bagi ekonomi Amerika dampak bagi pertumbuhan akan luar biasa. Baik, Jadi Pak Wija. itu suatu Ya. yang pantas untuk dikhawatirkan. Mm-mm. Tetapi kalau itu terjadi, sebenarnya Amerika sendiri yang sangat dirugikan. Iya, ujung-ujungnya akan menjadi bumerang begitu ya, karena perekonomian saat ini juga sudah diprediksi The Fed akan semakin tidak baik-baik saja ke depannya terkait inflasi dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Wija untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Mbak Rati. Sukses selalu, sehat. Sehat selalu Pak Wija. Mari.